Terima kasih Anda masih bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek. Ibu Katarina, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh KPAI, kemudian KPK dan Ombudsman bahwa PPDB jalur ini dikatakan sudah tepat. Tapi ada yang perlu digarisbawahi untuk mencegah kecurangan, kemudian ada praktik-praktik yang nakal begitu. Artinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar praktik kecurangan ini tidak terjadi? Jadi Mbak, kalau persoalan jual beli bangku, lalu pemalsuan KK, itu juga sudah terjadi sejak sebelum adanya kebijakan ini. Karena apa? Karena memang dari dulu jumlah SMP dan jumlah SMA itu tidak pernah sama dengan jumlah sekolah SD kan. Nah, jadi itu sudah terjadi. Oleh karena itu selama itu belum ditambah jumlah SMP dan jumlah SMA-nya, maka potensi-potensi terjadinya kecurangan itu akan terus terjadi. Nah, salah satu yang perlu dipastikan adalah beberapa daerah sudah menginisiasi bertambahnya jumlah-jumlah sekolah SMP. Nah, ini yang perlu menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa memang kebijakan zonasi ini mendorong bahwa kita akan menyamakan jumlah dan kualitas sekolah SMP, sekolah SMA sama dengan sekolah SD. Tapi dengan catatan tetap memperhitungkan sekolah-sekolah swasta lainnya maupun sekolah-sekolah kemenak yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah untuk mengatasi dalam jangka pendek kecurangan-kecurangan dalam PPDB zonasi ini adalah pertama bahwa harus ada klarifikasi atas semua dokumen yang diterbitkan oleh eh, bukan yang diterbitkan oleh pemerintah berwenang dan tetapi yang diupload oleh para calon peserta didik. Jadi saya ingin kita juga kembali untuk memastikan bahwa kenapa sih tujuan zonasi ini, kenapa kebijakan zonasi ini ada, kan untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Ya, anak dengan sekolah berarti anak dengan orang tua karena memang anak pada usia anak itu seharusnya berada di bawah pengawasan orang tua langsung. Jadi jangan orang tua menitipkan kepada pamannya, kepada orang lain, kepada temannya gitu ya. Hanya untuk mendapatkan atau Baik, mendekatkan anak pada sekolah gitu. Itu yang harus kita pegang bersama gitu. baik. Ibu Katarina, lalu bagaimana sebenarnya sikap pemerintah terhadap adanya pelanggaran, praktik kecurangan, kemudian juga gratifikasi dalam proses PPDB ini? Jadi yang pertama tentu saja kita tidak membenarkan ya setiap anak masuk ke sekolah negeri dengan menghalalkan segala cara karena hal itu akan mengambil hak anak-anak yang seharusnya menurut aturan berhak untuk masuk. Sehingga kami meminta bahwa yang melakukan kecurangan tersebut itu harus dianulir penerimaannya. Ya karena kalau anak kita didik juga dengan cara-cara yang dengan perilaku koruptif untuk mendapatkan segala sesuatunya, maka sebenarnya kita sedang mendidik anak dengan karakter-karakter sebagai seorang calon koruptor nanti. Ini kan tentu saja tidak mungkin kita aminkan ya Mbak ya. Jadi kita Ya. minta kepada pemerintah daerah setiap pelanggaran-pelanggaran ya atas persyaratan-persyaratan dan mekanisme yang sudah diatur dalam Permendikbud, oleh karena itu harus dianulir. Nah, oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama kita mengawal pelaksanaan PPDB ini sehingga mereka memang yang berhak sesuai dengan aturan itulah yang sebenarnya yang harusnya diterima karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang ada. Baik, Ibu Katarina berkaitan dengan soal pemerataan akses dan juga pendidikan secara meluas bagi semua peserta didik baru. Artinya apa dampak positif dari jalur-jalur yang sudah disediakan dalam PPDB ini? Jadi yang pertama karena tujuannya mendekatkan anak kepada sekolah itu satu, lalu menciptakan ruang belajar yang inklusif itu menjadi sangat penting, di mana anak dengan berbagai kepintaran itu dididik dan kita harus tahu bahwa sekolah itu untuk membuat anak pintar. Jadi bukan anak pintar yang disekolahkan, tetapi ya anak-anak kita dorong atau kita motivasi dengan sekolah di dalam sekolah untuk memiliki semangat sebagai seorang pembelajar. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita dan beberapa
testimoni, juga masukan-masukan, guru-guru yang selama ini santai-santai saja karena inputannya sudah sangat bagus, sekarang mereka akhirnya lebih, eee, terdorong lagi dan melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik lagi sebagai seorang guru, karena inputannya beragam, ya. Jadi itu yang menjadi tujuan kita, bahwa guru adalah seorang pendidik. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa memang kita akan merasakan ini paling cepat 7, 10 tahun kalau dengan catatan, kalau pemerintah daerah memang mau, ya, konsisten untuk memeratakan, menambah jumlah sekolah, memenuhi kebutuhan jumlah sekolah SMP dan SMA-nya dan memeratakan mutunya. Itu yang, menjadi target kita bersama. Oleh karena itu kita meminta pemerintah daerah, jika memang tidak memiliki APBD, ya, silakan sediakan tanahnya, usulkan pembangunan USB-nya kepada pemerintah pusat, itu juga kami buka dan kami akan fasilitasi. Itu sudah kami sampaikan sejak Baik. 2017, Mbak, sejak Permendikbud 17 2017. Lalu bagaimana keterkaitan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan kita? Dengan PPDB yang akuntabel tadi kita berharap bahwa semua, ya, anak-anak pada sekolah negeri itu ada anak yang heterogen. Heterogen ini mereka dari latar belakang ekonomi apapun, mereka juga dari latar belakang dengan, apa namanya, kepintaran dalam bidang apapun gitu ya, karena kita harus percaya dan harus yakin bahwa tidak ada anak yang bodoh, ya. Karena Ya. tidak ada anak yang pintar segala hal. Itu yang harus, menjadi, pemikiran kita bersama gitu ya. Sehingga nanti dengan tidak ada UN saat ini, itu juga jadi kebijakan ini memang tidak bisa sekaligus kita laksanakan ya, Mbak, pada waktu itu. Iya. Tetapi sudah disusul dengan kebijakan lain bahwa tidak ada tes UN, masuk ke kuliah pun setelah SMA tidak ada tes, tentang, mata pelajaran, kan ini adalah kebijakan-kebijakan yang selaras. Nanti hasilnya tentu saja kita akan lihat setelah 7 sampai dengan 10 tahun, tapi dengan catatan ketika pemerintah daerah konsisten untuk melaksanakan kebijakan ini dengan menambah jumlah sekolah dan juga meratakan mutunya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kementerian Kemendikbudristek. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, itu tadi pentingnya upaya seluruh pihak untuk membuat pemerataan akses dan juga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Program Apa Kabar Indonesia Pagi segera kembali usai jeda.